Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak sekalian. Kali ini kita membahas pelajaran akidah akhlak ya. Dan pembahasannya adalah pelajaran keempat. Pelajaran 4, akhlak terpuji 1 di buku paket ya. Baik, sebelum Pak Malik mulai untuk pelajaran akidah akhlak ya, marilah kita bacakan 2 Al-Fatihah. Pertama, seperti biasa kalian udah tahu Al-Fatihah pertama ya. Al-Fatihah kedua juga sudah tahu. Ya, seperti biasa kita biasakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, buka pelajaran 4, akhlak terpuji. Ya, langsung, setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Seorang guru bertanggung jawab memberikan pelajarannya di kelas. Seorang murid bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh guru. Di rumah, orang tua memiliki kewajiban mengasuh dan mendidik anaknya. Seorang anak juga bertanggung jawab terhadap tugas rumahnya, seperti merapihkan kamar tidurnya, menyirami tanaman, memberi makan hewan peliharaannya. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap tugas dan perbuatan kita. Ya, di halaman pelajaran 4. Sekarang di halaman 41. Lihat. Materi kita, ayo bertanggung jawab. Ayo tanggung jawab. A. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan membawa akibat baik atau buruk di kemudian hari. Kita harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tanggung jawab erat kaitannya dengan berbuat adil dan bijaksana. Orang yang bersikap adil dan bijaksana biasanya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Lanjut halaman 42. Lihat halaman 42. Allah berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 38. Apakah maksud kata tanggung jawab? Tanggung jawab adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Masih ingatkah tentang amanah? Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita diberikan tanggung jawab oleh Allah atau oleh orang tua kita. Ya. Nah, itulah amanah. Ya.
yang diamanatkan ke kita, kita harus tanggung jawab dengan amanah tersebut. Apapun kehidupan manusia di dunia ini harus bertanggung jawab. Apakah seorang siswa juga harus bertanggung jawab? Ya, untuk lebih jelasnya simaklah ya baik-baik. Ada sebuah kisah nih. Lihat, Hasan dan Yasir berada dalam satu regu piket pada hari Senin. Tugas mereka membersihkan ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan menyiapkan keperluan yang dibutuhkan. Misalnya papan tulis sudah bersih, tersedia kapur atau spidol untuk menulis, dan tersedia penghapus. Regu piket harus datang lebih awal daripada teman-temannya yang lain. Pukul atau jam 6.30 Hasan sudah sampai di sekolah. Ia segera melaksanakan kewajibannya. Sementara Yasir belum datang sampai bel berbunyi tanda masuk sekolah. Ternyata Yasir datang terlambat karena pada hari Minggu terlalu lelah bermain sepak bola. Yasir tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai regu piket. Dari contoh tersebut, siapakah yang bersikap tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab? Menunaikan tanggung jawab atau melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya akan membawa keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jika selalu melaksanakan amanah dengan baik, kita akan dipercaya orang lain. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika terbiasa melalaikan tanggung jawab, kita akan diabaikan oleh orang lain, ya. Tentu orang lain akan malas kepada kita karena setiap diamanatkan dia tidak bertanggung jawab, ya. Coba kalau nggak percaya kalian buktikan. Pasti kalian akan dijauhi oleh teman-teman yang ingin akrab dengan kita, ya, karena sikap kita itu tidak baik, ya. Kemudian kita melatih ya, diri agar terbiasa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, ya. Antara lain melatih dirinya, satu, selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Kedua, menyadari akan beratnya amanah yang diberikan kepada kita. Ya. Ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. 4, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Ya, kita akui itu kalau kita memang tidak sanggup dengan amanah atau tanggung jawab itu, amanah tersebut, kita laporkan. Mohon maaf kita tidak mampu, ya, tapi harus apa? Sebelumnya kamu laporkan dulu, jangan setelah udah diamanatkan dia sudah berharap kamu bilang nggak sanggup. Nah, itu berbahaya, ya. 5, siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Ya, itu melatih diri agar terbiasa bertanggung jawab. Lanjut di halaman 43. Ya, kita bahas 2. Sekarang bersikap adil. 43. Dalam subbab ini akan dibahas bentuk-bentuk adil. Di antaranya adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil yang berarti sama, dan adil yang berarti seimbang. 1, adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata keadilan adalah kezoliman, zolim. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah merupakan bentuk ketidakadilan. Bagaimana cara memakmurkan bumi, ya, mensejahterakan bumi dan mengelola sumber daya alam
semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia melanggar aturan itu, maka timbul kerusakan di bumi. Kesewenang-wenangan adalah bentuk ketidakadilan, ya. Semaunya dia tuh sewenang-wenang itu. Jika ada penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, maka ia telah berbuat kezoliman. Penguasa yang zalim akan memberlakukan hukum sesuai dengan kehendaknya. Penguasa yang zalim ialah penguasa yang hanya mementingkan golongan dan kelompoknya. Ia tidak akan senang jika ada orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Kezaliman seperti itu harus kita hentikan, jika tidak akan timbul kekacauan di mana-mana. Keresahan dan ketidakpuasan akan berjalan terus jika dibiarkan, bisa mengiringi suatu masyarakat ke arah kehancuran. Ya, summa naudzubillah, ya Allah jauhkan. Kemudian yang kedua, adil yang berarti sama, ya, sama, seimbang. Adil yang berarti sama ialah memperlakukan manusia satu dengan lainnya dengan perlakuan yang sama. Misalnya, seorang yang berbuat jahat harus dihukum tanpa memandang kedudukan dan kekayaannya. Tidak dibenarkan jika yang mencuri orang miskin dan lemah dihukum dengan seberat-beratnya. Sebaliknya, jika yang mencuri harta itu adalah seorang pejabat, ia lolos dari jeratan hukum. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Lihat di halaman 44. 44. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Ya, tuh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, adil yang berarti seimbang. Adil yang berarti seimbang adalah menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang. Tidak boleh seorang majikan itu menunda-nunda gaji karyawannya. Majikan harus menjadikan karyawannya sebagai mitra dalam bekerja, bukan semata-mata sebagai mesin saja. Demikian pula kita harus seimbang dalam memberikan hak bagi anggota badan kita. Kita tidak boleh terlalu banyak makan, tidur, bicara, dan tertawa. Berlebihan dalam segala hal akan menyebabkan penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani. Baik anak-anak sekalian, ya, sampai situ dulu dua materi kita. Satu apa tadi? Yang pertama, ayo bertanggung jawab. B, bersikap adil. Ya, nanti kita lanjutkan C, bersikap bijaksana. Sebelum Pak Malik tutup, Pak Malik memberikan tugas yang kemarin. Pak Malik video-video kemarin, ya. Tugasnya adalah di halaman 36. Ya, 36 itu tentang kodok dan kodar. 36 kalian latihan soal A halaman 17, halaman 37, mohon maaf, 37, 38, B, C sampai A, halaman 36 sampai halaman 38. Ya, kerjakan A, B, C. Ya. Itu nanti di kertas lembar, seperti biasa ya, di kertas lembar
Kamu simpan dulu. Nanti ada tugas-tugas lain baru kamu kumpulkan ke sekolah. Oke? Tugasnya tuh, ingat. Dikerjakan di kertas lembar, setelah selembar, kemudian tunggu dulu instruksi Pak Malik, setelah itu dikumpulkan di sekolah. Kasih nama kelasnya. Oke? Pak Malik akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.